Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Arif dari Fatur Rahman. Dan pada pembahasan kali ini atau modul kali ini, yaitu kita dalam modul 3 akan membahas apa itu NAT ataupun kita bisa sebut dengan Networking Address Translation. Tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Apa itu Networking Address Translation? Atau kita bisa sebut singkat saja NAT saja. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT juga memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private IP yang IP-nya belum terregistrasi untuk mengakses jaringan publik atau jaringan internet. Nah, NAT juga biasanya digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau mengtranslate ataupun menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Fungsi utama NAT itu ada 3, yaitu menghemat IP, menjaga keamanan dan juga menghubungkan jaringan. Nah, itu untuk menghemat IP itu mengatasi jumlah alamat IP publik yang terbatas dengan cara membagikannya ke banyak perangkat lokal. Menjaga keamanan itu menyembunyikan alamat IP asli komputernya, yaitu yang ketiga menghubungkan jaringannya itu untuk membantu komputer lokal agar bisa membuka halaman web dan layanan luar. Nah, tipe NAT juga ada 3, yaitu NAT static, dynamic, dan overload ataupun kita bisa sebut PAT. Nah, dalam NAT static itu menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP yang ditetapkan sesuai dengan alamat source ke alamat tujuan. Sementara NAT dinamik itu menggunakan logika balancing atau logika pengaturan beban. Di dalam tabelnya telah ditambahkan logika memungkinkan dan pemecahannya. Nah, yang ketiga itu NAT overload atau kita bisa dengan sebut PAT. Menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis. Logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut umumnya merupakan logika fuzzy ataupun lambangan yang belum pasti. Nah, ada jenis-jenis NAT-nya juga, yaitu 3. Yang pertama full cone NAT atau one to one NAT. Itu jenis ini NAT paling terbuka, semua koneksi dari dalam luar diterjemahkan dalam satu alamat IP dan satu port tetap. Yang kedua restricted cone NAT itu lebih aman dari pertama. NAT hanya menerima IP dari tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Yang ketiga port restricted cone NAT. Sama seperti extracted cone, cuman bedanya NAT ini hanya menerima paket IP dan port dari luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, bagaimana cara kerja NAT itu? Untuk cara kerja NAT-nya saya dirangkum hanya menjadi 2 bagian, yaitu 1, proses pengiriman data atau keluar dari internet. IP lokal akan membuka web, data tersebut tiba di router, lalu si router itu akan menahan mengubah IP lokal itu atau private itu menjadi publik milik router dan memberikan nomor identitas. Lalu router akan mencatat transaksi dalam tabel. Setelah itu router meneruskannya ke server tujuan. Nah, yang kedua itu proses penerimaan data. Itu tuh kita bisa sebut dengan atau ya sesuatu nanti kita bahas di implementasinya ya. Server itu menerima permintaan lalu mengirim paket balasan. Paket itu dikirim ke router, lalu router akan melihat port tujuannya. Router akan memeriksa dan mencari tahu siapa pemiliknya, lalu router mengubahnya ke alamat IP dan mengirimkannya ke komputer Anda. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari NAT ini, yaitu kelebihannya itu menghemat alamat IPv4, meningkatkan keamanan jaringan, fleksibilitas desain jaringan, dan juga efisiensi biaya. Tapi kekurangannya itu menyebabkan keterlambatan, merusak fungsinya end-to-end, masalah pada aplikasi P2P, dan game online, dan ketidakcocokan dengan beberapa protokol. Oke, kita akan masuk ke untuk pembahasan atau implementasi sekarang tentang NAT. Nah, kita hanya membutuhkan beberapa rangkaian saja, yaitu 1 router, 3 router, 1 server, 1 switch, dan juga 2 PC untuk VLAN-nya. Oke. Nah, kita awal-awal tanamkan terlebih dahulu IP address-nya.
2 bentar. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita akan mengakripkan router pada Google ini. Kita enable konfigurasi terminal. Kita beri nama terlebih dahulu, hostname sesuai dengan nama yang di luar, Google. Nah, untuk berikutnya kita itu perlu untuk mengaktifkan si router ini menjadi hijau kan. Nah, untuk langkah pada pertama itu kita cukup ketik interface gigabyte 0/0, lalu enter IP address. Kita IP addressnya ke pinggir dan diusahakan jangan tabrakan dengan IP address yang sudah ditanamkan di server. Jadi kita ketik 173.16.23. Kita di sini ketiknya yaitu 1 lalu 255 0. Nah, jika kita sudah beres, tinggal ketik ke berikutnya no SH atau no shutdown, dan ya kita di sini berhasil. Kita langsung masuk ke interface gigabyte 0/1. Kita tanamkan lagi IP addressnya 10.10.10.1 255.255.255.252. Kita di sini no SH juga. Oke, beres. Sekarang kita langsung ke BGP-nya. Nah, sedikit informasi saja. Untuk penanaman BGP ini kita cukup di atas saja, dari Google ke ISP, dari ISP ke Google. Jadi klien itu tidak menerima konfigurasi tentang BGP ya. Kita ciri ketik router BGP 1 karena kita menggunakan autonomous sistemnya 1. Kita enter, lalu kita ketik neighbornya yang IP tetangga itu 2, remote aksesnya kita sesuaikan yang BGP di sana ya 2. Kita di sini ketik network, lalu networknya yang di kiri ya 173.16.23, lalu kita 0, flashnya 255.255.255.0. Kita di sini ketik IP untuk agar si VLAN-nya ini bisa sampai dari PC ke server. Kita di sini ketik terlebih dahulu IP route, lalu 192, masukkan yang VLAN-nya ya 0, flashnya 255.0. Nah, yang terakhir ini kita masukkan IP jalurnya agar nanti si VLAN bisa melewatinya. Nah, yang ini yang 10.10.2 ya, yang ujungnya 2. Kita ketik. Oke, ternyata teman-teman ada yang salah. Kita tidak menggunakan mesh di sini karena mesh tadi sudah dipakai di atas, yaitu yang network ya. Jadi kita di sini hapus meshnya. Maaf kelupaan saya. Oke, enter. Nah, kita sudah berhasil. Kita samakan yang tadi yang di atas, tapi kita bedakan yang akhirnya itu ganti dengan VLAN 20. Nah, sudah 20. Lalu kita ketik enter, dan di sini sudah berhasil. Tapi jangan lupa untuk save dulu, yaitu dengan do write. Itu kita akan bisa meng-save konfigurasinya. Nah, di sini sudah ada bacanya ya, building configuration, atau kita sudah berhasil. Kita langsung lanjut ke ISP. Nah, pada ISP juga kita jangan lupa untuk nyalakan terlebih dahulu no, lalu kita sini ketik enter, enable, lalu konfigurasi terminal. Nah,
Di sini kita jangan lupa untuk memperhatikan si kabelnya juga ya. Jadi kita interface gigabyte 0/0, enter. Lalu kita lupa ya, kita exit terlebih dahulu hostname nya agar menyesuaikan seperti yang Google tadi. Jadi kita hostname ISP, lalu interface gigabyte 0/0 lagi, kita masukkan IP address-nya, yaitu yang tadi yang 2 ya, 255.252. Oke, beres. Sekarang kita di sini ketik IP NAT outside agar si IP yang 10.10.10.2 ini kita bisa mengeluarkan, ataupun IP NAT-nya bisa keluar ya. Kita no shutdown. Nah, sudah beres. Kita langsung ke bawah yang interface gigabyte 0/1. Kita di sini ketik IP address-nya, yaitu 20.20.20.1, lalu 255.255.252. Itu kita ketik di sini, enter. Nah, yang sekarang kita ketiknya IP NAT inside. Kenapa inside? Nanti agar si pilanya bisa masuk ke sini. Nah, IP NAT masuk ke itu inside, masuk ke router ISP, lalu ISP mengeluarkannya ke sini, outside. Jadi itulah kenapa tadi kita memakai outside, sementara yang ini kita memakainya inside. Kita sini enter. Jangan lupa no shutdown juga. Nah, kita juga jangan lupa untuk exit, lalu kita router BGP2. Kita jangan lupa dashboard 10 10 10 1, lalu remote AS nya 1. Nah, di sini kita sudah aktif ya. Sekarang kita lanjut lagi ke IP route ataupun untuk menghubungkan VLAN ini agar bisa terhubung dengan lainnya, yaitu IP route 192.168.10.0.255.255.255.0. Lalu kita masukkan lagi jalur yang ini yang berlawanannya, yang ujungannya 2. Jadi 20.20.20.2. Oke. Kita di sini langsung ketik enter. Nah, kita langsung lanjut lagi IP route kembali, tapi versi yang tadi yang 2. Kita gitu saja tanpa agar tidak lama ya. 2. Lalu kita enter. Nah, kita sekarang masukkan IP route yang default. Nah, lalu kita masukkan yang 10.10.10.10.1. Oke, kita ada ketik 3. Nah, sudah. Nah, jika kalian bertanya apa kegunaan dari IP NAT yang ini atau IP route yang 0.0 ini itu adalah IP default. Agar IP default ini kegunaannya itu agar si NAT ini bisa melakukan translation dari alamat privasi menjadi publik, yang ini nih, dari VLAN lalu ke server nanti gitu. Jadi begitu. Jika kalian bertanya kenapa kok alamatnya 000, enggak ya karena dari sananya itu sudah 00, jadi saya mungkin kurang mengetahui ya, jadi kita nanti akan cari tahu saja. Oke, kita di sini langsung saja IP NAT inside. Ya benar, IP NAT inside source, lalu static, kita ketik static. Nah, kita masukkan 192.168.10.2. ini untuk IP address si VLAN nanti ya. Kita 10.10.10.3. ini juga untuk agar si router ini bisa melakukan ataupun NAT-nya agar bisa berjalan gitu.
Oke, enter. Kita akses list 1 permit, lalu kita ketik 192.168.20.0. Kita di sini masukkan wildcard ya, 0.0.0.0. Kita ujungnya 255 ya. Lalu enter. Kita di sini ketik juga ipnet inside source list 1 interface yang gigabyte 0/0. Dan kita di sini ketik overload. Nah, overload ini sama kegunaannya, yaitu untuk membantu NAT agar bisa mentranslasi IP private menjadi publik. Ayo kita selesai. Oke, sudah beres ya. Kita jangan lupa untuk do right. Nah, sudah ke tulis ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang klien. Bentar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pada klien. Ya, kita di sini aja ya. Enable. Lalu kita di sini seperti biasa konfigurasi terminal ya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi agar si VLAN bisa masuk ke router klien ini. Itu kita ketik dulu interface gigabyte 0/0. Lalu kita masukkan IP addressnya terlebih dahulu ya, yang 20.20.20.2 255.255.255.252 no sh. Oke, beres, sudah hijau. Sekarang interface gigabyte 0/1. Kita di sini cukup ketik no sh saja, no shutdown. Nah, sekarang kita masuk lagi interface gigabyte 0/1.10 atau VLAN 10. Lalu enter encapsulation dot 10. Masukkan VLAN yang 10. 192.168.10.0 atau kita bisa ketik satu saja ya, agar ya IP addressnya tertanam. Lalu yang di PC harus wajib IP addressnya yang ujungnya 2 ya, agar tidak bertabrakan. Titik kosong. Nah, kita langsung masuk ke interface gigabyte 0/1.20 atau VLAN 20. Sekarang encapsulation lagi, dot lagi, lalu 20. Kita masukkan IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Kita masukkan lagi IP route, yaitu yang 00 tadi ya. Pada bedanya sekarang kita masukkan yang ini, yang berseberangan, yang ISP ya, 20 20 21 2R. Oke, di sini sudah beres ya. Sekarang kita langsung masuk ke yang di switch ya. Kita ke CLI, enable konfigurasi terminal. Kita di sini ketik VLAN 10, VLAN 20, lalu interface FA. Yang kita yang ke atas dulu ya, FA 1/1. SW mode akses, SW akses VLAN 10. Yang bawah sekarang interface FA 2/1. SW mode akses, SW akses VLAN 20. Oke, sekarang kita yang trunking-nya. Interface FA 0/1 SW mode ter. Oke, sekarang seharusnya kita sudah beres ya teman-teman. Saatnya kita untuk mencoba, jangan mencoba dulu ya, kita lupa tanamkan IP address terlebih dahulu di pada PC-nya. 192.168.10.2. Enter. Kita
ke sini di situ. Oke, beres. Sekarang yang bawahnya jangan lupa kita oke, cepat 20.2. Oke, sekarang sudah beres. Nah, sekarang kita akan coba ping dari server ke Google. Successful. Dari server ke ESP. Successful. Lalu dari server ke klien. Oke, di sini valid karena saya tadi ada yang kelewatan atau mungkin ada yang belum dibahas. Kita ke PC. Valid. Kita di sini lagi successful. Sekarang kita ke sini lalu kirim lagi. Oke, sekarang kita coba. Nah, sudah successful. Sekarang kita akan coba bagaimana kok tadi ya, kenapa ya bisa ya ke server ke klien itu atau valid atau gak bisa, karena kita belum mengkonfigurasi pada Google ini IP route untuk pada klien ini, karena dari CSP ini IP route dari klien dan Google ini sudah tercatat, sementara dari Google itu OSP tercatat dan klien tidak tercatat. Lalu server juga tidak mendeteksi adanya klien gitu. Nah, untuk bagaimana caranya dari server ke klien itu bisa, kita harus mengkonfigurasi di Google atau di router Google ya. Oke, nah untuk mengaktifkan atau bagaimana cara menghubungkan dari Google atau dari server ke klien itu bisa kita konfigurasi di sini di Google. Enable konfigurasi terminal. Kita di sini ketik interface gigabyte, itu yang ini 0/1 ya. Kita di sini IP route 20.20.20.0, kita masukkan 255.252. Nah, kita masukkannya yang ini ya, IP address yang pada ISP. Nah, yang ini nih kita masukkan 10.10.10.2. kita jangan lupa do right. Oke, sudah beres. Sekarang kita do show IP int brief. Apakah sudah aktif? Kita coba lihat ya. Dan sini sudah aktif ya, up. Sekarang kita coba lagi do show IP row. Nah, di sini sudah bisa ya, berhasil teman-teman. Sekarang kita coba successful juga. Oke, kita bentar. Kita coba ulang lagi ya. Ini successful. Sekarang sudah successful ya. Sekarang kita coba dari PC file terlebih dahulu. Progress. Nah, successful. Sekarang kita dari server ke PC juga. Harus di refresh beberapa kali ya teman-teman. Nah, sudah successful. Nah, ini sudah berhasil semuanya terhubung ya. Dari tadi IP private. Nah, itu IP private. Jika kalian bertanya, mana IP private-nya? Ya, itu ini nih ya, yang VLAN 10. Kita jelaskan ulang lagi ya. IP private-nya dari yang ini, VLAN 10. Lalu IP public-nya itu di sini, diubahnya ya. Jadi, cara kerja NAT itu bagaimana? Nah, cara kerjanya itu seperti yang tadi saya jelaskan ulang lagi ya teman-teman sebelum penutupan, yaitu IP private pertama di sini lalu diubah dalam mode kode ke klien ataupun router di sini ya. Lalu dari router sini itu kita atau bukan kita tapi IP private ini ditransaksikan agar menjadi IP publik, lalu dikirim ke atas, dan di sini juga sudah berhasil atau sudah menerima bahwa IP private ini ingin diubah menjadi IP publik. Nah, ISP ini menerima lalu mengirimkannya ke Google, dari Google ke server. Nah, dari server langsung menerima, oh ini mau jadi IP publik, lalu dikirim
dikirim juga lalu ditampilkan di sini. Tapi tetap ya, IP-nya bersifat private. Sementara yang digunakan itu IP publiknya. Jadi menggunakan IP palsu gitu ya. Ya, cukup sekian dari penjelasan saya tentang NAT ataupun Networking Address Translation. Mohon maaf bila ada salah kata pun ataupun yang tidak dimengerti ataupun yang kurang paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.